Saya saat ini kan berada di kantor Kelurahan Badia, dan untuk diketahui Kelurahan Badia terpilih mewakili Kota Bau-Bau dalam lomba 10 program pokok PKK. Dan hari ini tanggal 26 Oktober 2022 dijadwalkan akan ada penilaian lomba 10 program pokok PKK. Dan tim penilai sudah ada di Kota Bau-Bau kemarin, juga sudah meninjau salah satu titik untuk memberikan pembinaan terhadap desa wisata. Untuk 10 program pokok PKK, Kelurahan Badia sudah melakukan persiapan dalam beberapa bulan terakhir ini. Masyarakat juga sudah mengambil peran untuk melakukan penataan di masing-masing lingkungan, karena ini nanti akan menjadi akumulasi dari penilaian tim yang berasal dari provinsi. Ya, sekali lagi tim atau Kelurahan Badia menjadi perwakilan Kota Bau-Bau untuk lomba 10 program pokok PKK. Lapor, pemerintah dan masyarakat Kelurahan Badia Kecamatan Murung siap menerima tim penilai lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan selesai. Lanjutkan. Senyum. Ya. Bajunya PKK bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd.
yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laude Ahmad Munianse, yang kami hormati Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Sekda Kota Bau-Bau, yang kami hormati Kepala OPD dan instansi vertikal yang sempat hadir atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan, yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau bersama pengurus, yang kami hormati Camat Murhum dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Murhum bersama pengurus, yang kami hormati Lurah Sekecamatan Murhum, khususnya Lurah Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Badia, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau, dengan mengusung tema melalui Lomba 10 Program Pokok PKK kita tingkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita dengarkan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan oleh dengan lagu Mars PKK. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah bersama-sama kita mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Nyonya Haryati Rahma
SHI MHI. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sejenak menundukkan kepala dan hati kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan izinkanlah kami untuk memimpin doa secara Islam, dan bagi yang non-muslim akan menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin wa syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, Tuhan kami, di tangan-Mu segala puji, maka hanya kepadamu kami mengucapkan pujian dan menumpahkan rasa syukur di sebagian dari kenikmatan yang Engkau berikan, sehingga kami dapat mengikuti kegiatan penilaian lomba pelaksanaan 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, dalam keadaan sehat. Ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim, kami agungkan nama-Mu karena Engkau satu-satunya tempat kami menyampaikan harap dan mencurahkan segala isi hati kami. Ya Allah, pencipta dan penguasa alam semesta, pengatur siang dan malam, pemberi nikmat yang tiada tara, kokohkanlah tekad kami para pengurus tim penggerak PKK untuk bekerja, berprestasi, mengabdi membangun negeri dan daerah yang kita cintai. Ya Allah yang Maha Bijaksana, selamatkanlah kami dan curahkan rahmat-Mu. Ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa keluarga kami, dosa orang tua kami, dosa saudara kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala hilaf dan dosa yang pernah kami perbuat. Kiranya Engkau dengarkan doa dan pinta kami, kabulkanlah permohonan kami. Wallahu yahdi may yasha ila siratin mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama laporan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Badia kepada Nyonya Sumiani Baharudin SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wali Kota Bawau, Bapak Laude Ahmad Muhammad, yang kami hormati tim juri lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara, yang kami hormati Ketua TP PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua TP PKK Kota Bau-Bau Ibu Laude Nursanti Mulyansi beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Camat Murhum beserta Ibu Ketua TP PKK Kecamatan Murhum beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Lurah Badia, yang kami hormati tokoh adat dan budaya, tokoh masyarakat, Bapak Ibu segenap undangan yang kami banggakan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya, sehingga diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan hadir dalam acara lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara
tahun 2022 di Kelurahan Badia, Kecamatan Rum, Kota Bau-Bau. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, contoh manusia terbaik, keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai Ketua TPPKK Kelurahan Badia menyampaikan tentang sekilas profil Kelurahan Badia, di mana Kelurahan Badia ada 3 lingkungan: lingkungan Sambali RW 01 yang terdiri dari 3 RT, lingkungan Baria RW 02 juga terdiri 3 RT, lingkungan Kuba ada 4 RT, dan keseluruhan Desa Wisma ada 44 Desa Wisma. Adapun program kerja kegiatan PKK Kelurahan Badia selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini, pertama, semua program kegiatan secara sistematis terinci, tertuang jelas pada setiap Pokja 1, 2, 3, dan Pokja 4. Pengajian rutin dilaksanakan secara terjadwal, rutin, dan aktif, dan ada 6 tempat pengajian. Ada arisan tiap pengajian, Desa Wisma, dan PKK Kelurahan, Kecamatan, dan tingkat kota. Desa Wisma juga memiliki kebun-kebun sayuran, toga, dan sudah mulai berkembang pasar pada tiap-tiap kelompok. Pembinaan buku administrasi pada setiap Pokja rutin tiap minggu. Kemudian sosialisasi dan penyuluhan cepat, PKDRT, PAR, pola asuh anak dan remaja, pentingnya menjadi orang tua hebat, serta sosialisasi pencegahan stunting. Posyandu berjalan, posyandu balita, anak, dan lansia. Kerja bakti kami juga selalu lakukan secara rutin, gotong royong bersama PKK RT, RW, Desa Wisma, dan seluruh lapisan masyarakat. Mengikuti kegiatan-kegiatan yang terkait kegiatan PKK tingkat kelurahan, kecamatan, dan juga kota, mengikuti pelatihan-pelatihan dalam meningkatkan keterampilan ibu-ibu PKK seperti menjahit, merias, dan pemanfaatan limbah plastik. Semua pembinaan data kegiatan aktif dan rutin dilaksanakan di kelurahan, bukan semata-mata adanya lomba, tetapi sudah terlaksana pada setiap waktu pada 2 tahun terakhir ini, yang dapat memberikan manfaat bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Ditambah rutinnya kunjungan tim supervisi dan monitoring TP PKK Kota Bau-Bau beserta jajarannya yang sangat memberikan kontribusi pengembangan dan kemajuan perubahan PKK Kelurahan Badia oleh Ibu Ode Nursanti Munianse beserta rombongan. Dalam kaitan ini, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga dan apresiasi kepada tim penggerak PKK Kota Bau-Bau beserta semua jajaran yang telah membimbing dan bekerja sama menata tiap-tiap Pokja yang ada, serta rasa terima kasih atas dukungan dan peran seluruh komponen masyarakat Kelurahan Badia dalam menyiapkan dan menyukseskan kegiatan lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian yang dapat saya sampaikan. Tentunya persiapan ini mungkin terdapat banyak kekurangan dan kehilafan. Bila kiranya saya memohon maaf dan dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya kita dengarkan bersama pengantar kata dan ucapan selamat datang dari Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau. Kepada Ibu Ode Nursanti Munianse SPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Wali Kota Bau-Bau, Bapak Laode Ahmad Munianse, yang kami hormati Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesehatan Kota Bau-Bau, yang kami hormati
kepala OPD dan instansi vertikal yang sempat hadir atau yang mewakili, yang kami cintai dan selalu kami banggakan, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara, Nyonya Dr. Haja Endang Prasetyo SEMSI bersama rombongan. Yang kami cintai juga kami sangat banggakan para pengurus Tim Penggerak PKK Kota Bau, yang kami hormati Camat Murung dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Murung bersama pengurus. Yang kami hormati Pak Lurah Sekecamatan Murung, khususnya Lurah Badia dan Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Badia bersama pengurus, serta Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, tentu tak lupa selalu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya karunia kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama di tempat ini dengan agenda acara penilaian lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarga dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sekalian yang kami hormati, pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah, pada tanggal 17 Oktober 2022 telah dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara definitif. Semoga PKK di Sultra lebih maju dan berkembang. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara bersama rombongan di Kota Bau. Alhamdulillah, ini adalah hari kedua setelah kemarin rombongan melakukan pembinaan desa wisata tematik terintegrasi dengan 10 program PKK di kawasan hutan pinus Samparona, Kecamatan Surawulio, dan hari ini tim akan melanjutkan penilaian 10 program PKK di Kelurahan Badia, Kecamatan Murung, Kota Bau. Berdasarkan hasil survei dan pembinaan tim penggerak PKK Kota Bau, maka disepakatilah oleh pengurus tim penggerak PKK Kota Bau untuk menetapkan Kelurahan Badia sebagai lokasi lomba 10 program PKK dan dituangkan dalam surat keputusan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau nomor 28/SKR/PKK Kota Bau /7/22. Kelurahan Badia sangat representatif kultur budaya yang masih dipegang teguh oleh masyarakat karena berada di area dekat Benteng Keraton wilayah Kesultanan Buton. Namun masyarakatnya bersikap terbuka terhadap budaya luar, namun tetap mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Kesultanan Buton. PKK Kelurahan Badia menerima saran masukan pada saat pengurus tim penggerak PKK Kota Bau dan Kecamatan Murung melakukan pembinaan. Mereka sangat menyadari bahwa salah satu upaya pemberdayaan perempuan yakni melakukan melalui PKK agar perempuan dapat berpartisipasi dan berperan aktif membantu pemerintah untuk menyukseskan pembangunan. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, dan alhamdulillah setelah hampir 4 bulan kami melakukan pembinaan yang tentunya didukung sepenuhnya oleh Bapak Wali Kota Bau melalui OPD terkait, tampak banyak perubahan fisik dan pemanfaat dan pemahaman masyarakat bahwa PKK juga mengambil peran yang sangat penting dan besar dalam pemberdayaan masyarakat. Olehnya itu, bersama-sama tim penggerak PKK, mari kita bangun Kota Bau dengan semangat kebersamaan dan persaudaraan, serta melayani tanpa sekat menuju masyarakat Bau yang lebih maju, sejahtera dan berbudaya. Pada kesempatan yang baik ini, kami tim penggerak PKK Kota Bau juga menginformasikan bahwa stunting merupakan isu nasional
Maka pada penilaian 10 program PKK kali ini, salah satu inovasi Pokja 4 tim penggerak PKK adalah adanya media center dan film pendek tentang stunting. Ini tidak lain, PKK bermaksud agar informasi tentang stunting ini lebih masif di masyarakat dan harapan kita semua stunting dapat dicegah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebelum kami mengakhiri sambutan kami, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bau-Bau serta seluruh undangan atas kehadirannya, serta dengan segala kerendahan hati mohon kesediaan Wali Kota Bau-Bau Bapak Laude Ahmad Munyanse memberikan sambutan dan arahannya kepada kita semua. Juga ucapan terima kasih kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara Nyonya Dr. Haja Nur Endang Abastrio SEMSI beserta rombongan, serta mohon kesediaan untuk memberikan sambutan dan arahan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kegiatan dari awal sampai penilaian hari ini, OPD terkait, camat, lurah dan ibu lurah dan semua tim penggerak kota Bau-Bau. Demikian sambutan kami. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya sejenak kita saksikan bersama penampilan yel-yel inovasi Pokja 1 dengan tema menjadi orang tua hebat. Hadirin yang berbahagia, mari bersama kita saksikan penampilan Pokja 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hello. Hello. Hai. Kenapa Bu Messi? Habari. Dam dam dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, dubi dubi dam, dubi dubi dam dam, tua hebat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan semua yang ada di sini, dengarkanlah pesan dari kami, PPKK Pokja 1, Kelurahan Badia Kota Bau-Bau. Bapak-bapak, ibu-ibu, tambah tahu me pola asuh anak teremaja mai? Tidak makasih. Jadi, pola asuh anak dan remaja adalah 1. Didik anak kita dengan baik. 2. Memberikan contoh yang baik dari kita sebagai orang tua. 3. Ciptakan keluarga yang bahagia dengan memberi arahan yang santun. Dampingi serta awasi kembang anak kita. Beri aturan sesuai usia dan perkembangan anak-anak kita. Beri aturan sesuai usia dan perkembangan anak-anak kita. Tua pandai, mamda kana mengana namai. Ama kasih tahu kita. Bagaimana itu caranya supaya anak-anak itu dekat dengan kita? Lalu waktu untuk anak kita, dengarkanlah curhatan mereka. Komunikasi harus yang santun, penuhi kebutuhan mereka. Apa-apa Mika
selalu menjadi orang tua hebat. H. Hubungan orang tua yang harmonis. A. Emosi yang terkendali. B. Bantu tumbuh kembang anak. A. Aturan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. T. Tentukan waktu untuk semua. Waktu ibadah, waktu belajar, waktu bermain, dan lain-lain. Kesehatan kita utamakan. Jangan sampai ada kekerasan. Anak-anak sukses, orang tua hebat. Cinta ibu menenangkan. Cinta ayah Menguatkan. jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh tepuk tangan yang meriah sekali lagi atas penampilan yang dari Pokja 1. Baik Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya marilah bersama kita dengarkan sambutan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara oleh Ibu Dr. Haja Nur Endang Abastrio SEMSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Yang sama kita hormati dan banggakan Bapak Wali Kota Bau-Bau beserta yang saya sayangi. Saya banggakan Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau beserta seluruh jajarannya. Yang terhormat Bapak Asisten dan OPD yang sempat hadir, Pak Camat Murhum, Pak Lurah Baik Badia beserta tim penggerak PKK dan seluruh hadirin, dan yang saya sayangi para pengurus PKK provinsi dan tim juri. Alhamdulillah, dengan mohon senantiasa dari Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama di sini dalam rangka penilaian lomba 10 program PKK yang mana kita dalam keadaan sehat walafiat. Pak Wali, kegiatan ini adalah kegiatan reguler tim penggerak PKK secara nasional. Tentunya ini dimaksudkan bahwa untuk memberikan penilaian ini, memberikan evaluasi, monitoring sekaligus pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan 10 program PKK yang dilaksanakan di lurah ataupun di lokus yang berbeda dari tahun ke tahun. Ini dimaksudkan bahwa agar pelaksanaan ataupun penjabaran dari 10 program PKK itu kemudian dilaksanakan di seluruh kawasan Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara. Dan hari ini kita menyaksikan di Badia ini dengan baik. Yang pertama, saya sebagai ketua tim menyampaikan terima kasih, penghargaan yang tak terhingga kepada Bapak Wali Kota yang senantiasa mensupport kepada kami PKK Provinsi juga, dan Ibu kesayangan Ibu Ketua Tim PKK Kota. PKK Provinsi ini selalu disupport oleh PKK Kota Bau-Bau. Kalau saya terbentur dalam hal apapun yang ditelepon pasti Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau-Bau. Karena baru-baru di tengah-tengah duka saya kehilangan ibu saya yang tercinta. Ini kemudian ada Kota Bau-Bau yang kemudian mewarnai Rakon PKK, Rakon Pokja 2 PKK se-Indonesia yang tiba-tiba dipusatkan di Sulawesi Tenggara. Ini berarti bahwa eksistensi PKK Kabupaten Kota Sulawesi Tenggara itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari PKK pusat, sehingga kegiatan-kegiatan ini diminta oleh provinsi, tapi beberapa provinsi, tapi kemudian PKK Sulawesi Tenggara yang menjadi tuan rumah. Terima kasih Ibu, terima kasih Pak Wali, dan tidak merepotkan, semuanya ditanggung oleh Pak Wali, begitu Pak Asisten dan semua, mulai dari perjalanan sampai dan semuanya gitu. Makasih banyak Bu.
Iya. Yang kedua, terima kasih semuanya, ibu-ibu yang terlibat, ibu apalagi Bu Wali Kota, Ketua Tim PKK dan seluruh jajarannya luar biasa. Pergerakan mulai dari kemarin sampai hari ini, para ibu camat, para camat yang luar biasa di lapangan dan secara administrasi juga selalu berada dengan para pengurusnya untuk memberikan informasi kepada kami terkait dengan kegiatan yang dilakukan juga pada hari ini di Kecamatan Badi, di Kelurahan Badia. Pak Wali, kalau semua ibu lurah seperti ibu lurah Badia, saya kira tidak susah kita membina PKK ini. Saya terkagum-kagum mulai dari eselon 4, saya sudah ikut penilaian mulai dari lomba desa, lomba kedua WKSS, karena pada saat memulai karir saya itu saya pernah berada di biro pemerintahan desa sehingga saya selalu masuk. Kadang-kadang kalau kita menilai ataupun membawa laporan seperti ini, ya mungkin karena demam panggung atau dan sebagainya, tapi ini tidak ada sama sekali, berarti memang sudah terlatih. Luar biasa pembinaannya. Terima kasih juga Ibu Wali yang luar biasa menggerakkan semua ini. Seperti kata Pak Menteri, Pak Wali, bahwa salah satu mitra strategis daripada pemerintah adalah PKK, karena PKK mempunyai hierarki kepengurusan sampai kepada rumah tangga, yang tentunya kalau ini diberdayakan, kalau ini dioptimalkan perannya, tentunya pasti program-program pemerintah dapat tersampaikan dan dapat dilaksanakan dengan baik. Itu kata Mendagri, sehingga para kepala daerah diminta untuk terus mendukung pergerakan yang dilakukan oleh PKK dalam rangka penjabaran implementasi dari 10 program PKK. Pak Wali, Bu Wali, dan seluruh hadirin yang saya hormati, tentunya penilaian ini seperti tadi pada awal saya sudah sampaikan, baiknya reguler. Tentunya semuanya sudah bekerja dengan baik, karena ini sudah setiap tahun kita lakukan, setiap tahun, dan memang ranahnya cuma itu dilihat semua itu ada. Tetapi satu hal yang saya pesankan kepada tim penggerak Dewan Juri, bahwa Dewan Juri disiram pakai bensin pun tidak akan terbakar. Ya, ini kita berusaha, memang tim penggerak PKK provinsi ini profesional karena menghargai berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota dan juga dari kabupaten kota untuk bagaimana mendorong agar PKK ini dapat melaksanakan tusinya dengan baik dan kemudian dapat menjadi mitra bagi pemerintah dalam rangka pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Itu intinya, sehingga dalam hal ini tentunya kita akan melihat secara detail, kita akan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, pencapaiannya sejauh mana, seperti tadi apa yang dilakukan, sehingga proses mulai dari input, mulai dari proses output dan outcome-nya kita lihat secara nyata. Tentunya kalau dari input ada kebijakan dukungan dari berbagai hal, khususnya dari Pak Wali dan semuanya. Ini merupakan legal standing dari PKK untuk kemudian melaksanakan berbagai kegiatan terkait dengan isu-isu kekinian yang dihadapi oleh pemerintah, seperti stunting, narkoba, dan juga yang spesifik buat kelembagaan seperti melaksanakan hasil-hasil Rakernas 9. Yang kedua, proses, ya tentu proses ini adalah pelibatan semua masyarakat, pelibatan semua stakeholder, ini bisa berjalan dengan baik. Lalu outputnya ini pencapaiannya sejauh mana? Karena memang setiap kegiatan kita punya target. Apakah target-target yang kita sudah tetapkan dari awal itu sudah tercapai apa belum? Itu kita akan lihat, karena tentunya kita akan melihat berapa presentasi masyarakat dan berapa yang sudah kemudian kita memberikan edukasi, kita berdayakan sehingga semuanya bisa masyarakat itu mendapat manfaat yang nyata bagi kehadiran PKK. Itulah outcome yang kita harapkan pada pelaksanaan 10 program PKK ini, bahwa semuanya ini berjalan dengan baik. Tapi di semuanya itu kemudian kita bingkai, saya bilang, karena PKK tidak boleh jadul, maka PKK harus menyesuaikan, harus adaptif dengan kondisi sekarang kita berada di industri 4.0.
bahwa semua pelayanan berbasis digital. Maka saya kemudian tekankan kepada Dewan Juri bahwa coba dilihat inovasi dan kreativitas yang berbasis digital atau apa yang sifatnya dapat mempercepat edukasi pada masyarakat, itu yang mempunyai nilai lebih dalam penilaian ini. Nah, tadi kita sudah dengar bahwa sudah ada media center, itu kemudian dilihat kembali lagi ini cakupannya sampai kemana, lalu kemudian pelaporannya sampai kemana. Kita satu-satu memang Pak Wali, kalau kemudian semua menjadi fokus itu kita tidak akan mampu, karena PKK juga dari sisi SDM, dari sisi anggaran juga terbatas, karena kita masih mengharap dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten kota. Tetapi dengan semangat para kader PKK, insya Allah kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Makanya ibu-ibu PKK, mari kita sama-sama untuk terus belajar, ya. Kita terus belajar. Saya pun juga semua karir dari eselon 4 sampai eselon 1 sudah saya lalui dan sudah berbagai tes. Tetapi saya masih terus belajar di PKK ini. Karena tentunya ilmu-ilmu para dedengkot yang nanti jadi Dewan Juri penilaian nanti itu luar biasa, karena mereka sudah berpengalaman, sudah expert lah di PKK. Saya belajar, saya baca terus menerus. Oleh karena itu tidak ada kata terlambat bagi pengurus PKK, kader PKK. Ini bukan best practice untuk meraih juara, tapi intinya bahwa bagaimana kita semua memahami apa yang sedang kita lakukan untuk kemudian kita mengatakan kepada pemerintah, tidak salah pemerintah menyampaikan berkomitmen bahwa kita adalah mitranya. Jadi saya berharap semua kader PKK dia punya SDM sama antara yang di provinsi, di kabupaten sampai di Dasawisma. Itu tantangan bagi kita semua untuk kita selalu belajar, apalagi seorang perempuan dengan berbagai isu dalam rumah tangga, dalam kekerasan terhadap anak, itu juga kita harus perlu cermati dengan baik-baik. Karena itu saya juga terima kasih Pak Wali dan semua stakeholder, utamanya OPD terkait yang sudah mendorong untuk kemudian pelaksanaan tugas ini. Mudah-mudahan ini kita belum tahu, karena bau-bau ini adalah yang pertama dikunjungi. Saya kunjungi sejak saya dilantik menjadi ketua DPP juga pada penilaian ini. Sebenarnya saya bilang karena ini ada beberapa hal masih menguji terus di BPSDM, masih mengajar, tapi saya bilang saya delete dulu biar saya hadir di bawah-bawah kota-kota yang kuat, saya akan hadir secara langsung. Ya. Baik Pak Wali, dua hal juga tadi sudah disampaikan oleh Ibu Wali, bahwa kemarin kita juga sudah melihat kelurahan wisata yang diusung oleh Ibu Wali di Kelurahan Santarona, Sebu Baru. Iya, ini sudah ada pondasinya. Ya, sudah ada pondasi, tinggal diintegrasikan oleh 10 program PKK di dalamnya, karena ide mendiang almarhumah Ibu Agista ini bahwa kenapa kemudian mencantumkan atau mendeklarasikan desa wisata ini, bagaimana dari pemikiran beliau yang sangat visioner, itu ingin bahwa di setiap kabupaten itu punya spot yang destinasi baru yang kemudian bisa mengangkat UMKM, tapi juga kemudian tempat rekreasi dari masyarakat, tetapi juga ada di dalamnya edukasi terkait dengan 10 program PKK. Dengan demikian bahwa memang program ini sangat strategis Pak Wali, tetapi kemudian PKK tidak bisa sendiri. Ya, di dalam rancangan konsep desa wisata itu kita Pak Wali memang bagaimana stakeholder masuk, misalnya dari PUPR, dari Cipta Karya, lalu kemudian dari kesehatan, dari pariwisata, UMKM. Kita bersama semua dan kemudian memungkinkan untuk pihak ketiga, sehingga kita bersama seluruh stakeholder yang ada termasuk PKK itu sendiri dan pemerintahnya untuk kemudian membangun kelurahan wisata yang ada di kabupaten kota. Insya Allah tahun depan, karena ini janji daripada almarhumah, kami akan wujudkan dan kami akan nilai
bagaimana pelaksanaan ini, karena kami juga berdosa kalau kemudian ide beliau kita tidak wujudkan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada semuanya. Satu pesan saya bahwa yang seperti tadi ya Pak Bu Wali, Pak Darus dan semuanya, saya tergelitik ketika Pak Mendagri waktu sambutan pelantikan PJ Gubernur PJ PKK DKI Sultra dan beberapa kabupaten, bahwa saya suka loh nonton PKK dari Jawa Barat, cara menyampaikan terkait dengan stunting, dengan narkoba itu diiringi dengan kreatif sekali. Sebenarnya kita juga tidak kalah dengan provinsi lain, kalahnya kita di satu, kurang informasi dan kurang disosialisasikan. Karena itu saya minta nanti backgroundnya kelurahan apa begitu, nyanyilah seperti tadi, share di kami, lalu kami share di pusat, lalu di share di YouTube. Itu kemudian akan dilihat oleh para petinggi kita di Jakarta. Demikian dari saya. Jadi harapan kita semua yang terbaik, tetapi karena ini adalah kompetisi, tentunya ada yang terbaik di antara terbaik. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Dan juga saya sebelum menilai, saya perkenalkan, ini tim dari dulu yang selalu mengajar, tidak terganti-ganti. Yang pertama Ketua Pokja 1, silakan berdiri. Ini ya Ibunda, ini Ibu Insinyur Retno Aminuddin. Kalau dulu suaminya bos saya, yang ajar saya, mantan asisten 2 selalu. Endang kalau bikin sambutan jangan kayak begini. Ini suami beliau nih. Lalu yang kedua Ketua Pokja 2, Ibu Irawati Laliasa. Ini sudah kenal semuanya, mantan Ibu Sekda Konawe, mantan PJ Konsel semua. Dan ini di Pokja 2. Pokja 3 ini Adinda Ibu Oni yang selalu eksis dan segar untuk kemudian melakukan pendampingan. Dan beruntung kemarin Ibu yang dari Ibu Camat yang kelurahannya itu dibina oleh tolo-tolonya semua yang hadir. Dan yang terakhir Ketua IBI Sulawesi Tenggara, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Sulawesi Tenggara yang kemudian menjadi Ketua Pokja 4. Saya yakin wajah-wajahnya disiram pakai bensin, satu SPBU juga tidak terbakar dalam menilai. Iya, kecuali apa? Darus. Iya. Baik, terima kasih Pak Wali, sekali lagi mohon maaf kami sudah sekretaris ini marah nih Pak Wali karena adiknya beliau ini ya, Insinyur Devi ini ya kader dari bau-bau yang selalu dapat semuanya begitu kalau lagi kita bekerja, karena sekretaris itu multi, semua yang harus dilaksanakan. Ini juga sama, jadi tidak harus bahwa kakaknya Pak Wali jadi angkanya tinggi, tapi kalau kakaknya lalu kemudian bagus administrasinya pasti 99 dikasih. Ya. Saya kira dan ini ada beberapa, saya tidak perlu karena waktu, kami ada 16 orang ini karena kita berbagi, ada yang tim juri dan juga kemudian ada tim untuk pembinaan kelurahan. Saya kira demikian, mohon maaf Pak Wali sudah merepotkan, Ibu Wali luar biasa, saya tersanjung ya karena sudah mendapat perhatian yang luar biasa. Tapi memang saudara saya yang satu ini, Ibu Wali Ketua Tim PKK Bau-Bau, supportingnya dari dulu sampai sekarang, teman betul-betul mendorong selalu saya. Mudah-mudahan saya doakan ke depan beliau akan bersama-sama kita di PKK dan juga di pemerintahan, karena rasanya Bau-Bau ini semakin maju, semakin adem dan semakin rapi di bawah kepemimpinan beliau. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan dan arahan Wali Kota Bau-Bau kepada Bapak Laode Ahmad Munianse. Dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang hadir bersama tim penilai lomba 10 program PKK di Kota Bau. Selamat datang kembali di Kota Bau, Ibu-ibu sekalian. Yang kami hormati Asisten 1 beserta seluruh Kepala PD dan Pemerintah Kota Bau. Yang kami hormati Camat Murhub beserta Ketua Tim Penggerak Kecamatan, Lurah Kecamatan Murhub, terus Lurah Bahagia beserta Ibu Ketua Tim Penggerak Kelurahan. Yang kami hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bau beserta seluruh jajaran. Hadirin undangan yang sangat berbahagia. Pertama-tama saya mengajak kita semua menyatakan bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmatnya kita semua masih diberikan kesempatan hingga hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini di Kelurahan Bahagia untuk menghadiri kegiatan penilaian lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kecamatan Murhub, Kelurahan Bahagia. Salawat dan salam pula kita kirimkan kepada kita yang besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga salam yang selalu kita kirimkan akan menjadi asbab diberikannya kebaikan, diberikannya rahmat buat kita di kota kita ini, dan insya Allah akan menjadi penolong ketika kita semua menghadapi kesukaran yaumil mahsyar. Ketua Tim Penggerak PKK dan rombongan yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia, atas nama pemerintah Kota Bau mengucapkan selamat datang kepada tim penilai lomba 10 program PKK tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2022. Semoga rangkaian kegiatan ini berjalan lancar. Tujuan utama gerakan PKK adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera yang akan berimplikasi pada peningkatan kualitas keluarga. Penyelenggaraan lomba 10 program PKK adalah salah satu upaya tim penggerak PKK untuk meningkatkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Untuk itu melalui penyelenggaraan kegiatan ini diharapkan mampu memotivasi masyarakat agar dapat memberdayakan potensi keluarga, termasuk pemanfaatan pekarangan untuk mencukupi kebutuhan pokok dan kualitas dengan mengelola barang kas yang tidak terpakai menjadi suatu keluarga yang bernilai ekonomi. Juga yang utama adalah pendidikan untuk anak agar pendidikan yang dimulai dari keluarga, karena itulah hal yang sangat wajar jika pembinaan pendidikan itu kita mulai dari rumah dan lingkungan terdekat anak-anak kita, yaitu keluarga, di mana anak-anak dibesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tulus dari para orang tua sebelum masuk sekolah dan terjun pada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Tim PKK Kota Bau beserta jajarannya yang telah berperan aktif selama ini dalam membantu pemerintah untuk membangun di segala bidang. Oleh karena itu, seluruh badan lingkup pemerintah Kota Bau untuk terus memberikan dukungan yang sejalan dengan PKK dalam mewujudkan Kota Bau yang maju sejahtera. Semoga dengan upaya penilaian yang kita laksanakan hari ini, saya menyampaikan kepada tim penggerak PKK tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan tidak usah berharap juara. Yang kita harapkan adalah kita yang selalu mewakili Sulawesi Tenggara. Terserah tim untuk juara berapa, tapi kita yang mewakili. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam kegiatan ini mulai dari awal sampai akhir. Bapak-Ibu sekalian, di hari yang bertepatan dengan penilaian hari ini, kita secara nasional sedang melangsungkan gerakan nasional aksi bergizi. Ini kami tadi baru saja bersama dengan Menteri Kesehatan, karena Kota Bau juga menjadi salah satu titik yang akan disapa oleh Menteri Kesehatan. Kita memilih dua segmen SMP diwakili SMP 1, dan untuk sekolah tingkat atas kita memilih Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah tadi offline dan SMP 1 online hari ini. Ini satu hal yang perlu mendapat perhatian khusus kita, khususnya PKK, karena gerakan aksi yang bergizi, gerakan nasional aksi bergizi ini tidak lain adalah upaya kita untuk mempercepat penurunan stunting di Indonesia dan di Kota Bau. Secara nasional kita masih punya angka tersisa 10% sampai dengan 2024. Karena posisi nasional 24% dan target Bapak Presiden 14%. Di Kota Bau masih lebih tinggi, di atas angka nasional.
sehingga kita masih perlu kerja keras untuk bisa mencapai angka 14%. Salah satu cara tentunya tidak bisa dengan cara biasa, harus dengan gerakan. Hari inilah pencalonan gerakan itu, dan mudah-mudahan akan dipantau dengan baik oleh kita semua, dan khusus pada PKK kami berikan tugas tambahan. Karena di Badia ini ada SMP. Program aksi bergizi itu sasarannya adalah remaja putri. Karena tingkat anemia di Indonesia juga di Kota Bau masih di ambang batas yang memprihatinkan. Oleh itu maka gerakan yang masif harus kita lakukan secara bersama-sama. Kita harus menyiapkan remaja putri kita untuk menjadi ibu berkualitas. Karena untuk stunting dengan penurunan 10% sampai dengan 2024 memang tidak bisa dengan cara biasa. Kita harus mengintervensinya dari dua sisi, dari sisi sebelum kelahiran dan sesudah kelahiran. Sebelum kelahiran itu ada kurang lebih 23% itu terjadi sebelum kelahiran, dan sisanya 77% itu setelah kelahiran. Oleh itu maka dua segmen yang pertama ini segmen sebelum kelahiran perlu dilakukan dengan cara yang tepat dan dukungan dari semua stakeholder. Tidak bisa satu sisi saja, tidak bisa satu orang saja, tidak bisa satu kelompok saja, harus semua. Oleh itu maka di Pemda 1 yang mempunyai kesehatan mohon untuk Pemda 4 untuk bisa memperkuat ibu-ibu agar terus mempersiapkan anaknya dalam mendukung gerakan bergizi. Karena gerakan bergizi ini adalah bagaimana mengedukasi anak remaja putri untuk makanan yang seimbang. Karena tingkat anemia sangat tinggi, dan anemia menjadi salah satu penyebab angka stunting yang terjadi sebelum kelahiran. Ini yang menjadi perhatian kita. Tentunya program-program lain sebagai bentuk intervensi penurunan angka stunting di Kota Bau tetap jalan, tapi dengan satu hal yang hari ini dilansing perlu juga mendapat perhatian, karena kami yakin kalau ini kita lakukan dengan kerjasama yang baik, maka tekanan untuk sesegera mungkin menurunkan angka stunting bisa kita capai dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun. Dari 24% ke 12% itu 9% sangat berat kalau satu-satunya harapan itu kepada PKK. Ya, harus semua komponen harus bekerja bersama-sama seiring sejalan agar stunting. Karena bicara stunting Bapak Ibu sekalian, ini sudah bicara tentang kedaulatan bangsa. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hari ini setiap 4 kelahiran 1 stunting. Kalau tidak bisa kita pertahankan atau tidak bisa kita berjuang untuk bisa menurunkan misalnya, maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini akan dibanjiri dengan generasi stunting. Generasi stunting adalah generasi paling lemah, dan boleh jadi suatu saat nanti bangsa ini akan terjajah lagi karena lemahnya anak-anak bangsa. Oleh itu bicara stunting, bicara tentang kedaulatan, bicara stunting, bicara tentang masa depan bangsa. Jadi kalau hari ini masuk dalam program stunting, itu adalah program untuk menyelamatkan negeri ini, menyelamatkan bangsa ini, untuk menjadi bangsa yang tetap, bangsa yang kuat, bangsa yang kita akan menjadi bangsa yang unggul di tahun 2045 sebagaimana kita bersama. Kalau kita gagal, maka cita-cita itu hanya akan menjadi mimpi buat kita masa depan. Baik Bapak Ibu sekalian, kepada tim penilai selamat melaksanakan penilaian. Juga pembinaan dan harapan kami semoga Kota Bau menjadi yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Untuk mewakili Sulawesi Tenggara, tidak perlu 1, 2, 3 itu kami tidak butuhkan. Tapi kalau sudah ada ditunjuk untuk mewakili Sulawesi Tenggara, Kota Bau harus ditunjuk karena dia juara terbaik. Hadirin yang hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya istirahat. Ya, penilaian 10 program PKK ini menjadi salah satu indikator
bahwa PKK mampu mendampingi kegiatan masyarakat, menata lingkungan, kemudian ada hal-hal yang paling penting juga ingin disampaikan untuk pembelajaran kepada masyarakat. Yang paling penting adalah bagaimana image untuk membentuk karakter masyarakat. Ini bukan hanya sekedar lomba, tapi memberikan pengetahuan kepada masyarakat, image, kebersamaan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Wali mungkin bisa disampaikan. Kita punya harapan dari momen ini, bukan hanya sekedar lombanya, tapi ini bisa jadi contoh nanti untuk kebiasaan sehari-hari. Ya, saya kira lomba itu hanya momen saja. yang kita harapkan sebenarnya ada kebiasaannya, di mana peran PKK yang selama ini telah memberikan dukungan terhadap kesuksesan kita bisa kita berikan di sini. Sekian ada beberapa kerja itu ada relevasinya yang masing-masing PPD. Inilah menjadi tangan-tangan pemerintah di tingkatan yang akan dilakukan. Pasti ini kolaborasi. Oke, kita menunggu nanti penilaian Pak Wali, apapun itu pasti ada masukan-masukan dari tim. Ya. Baik, terima kasih. Baik, pemirsa, kita ikuti kegiatan penilaian. Mungkin setelah ini akan ada kunjungan lapangan di Kelurahan Badia sebagai kelurahan yang dipercayakan untuk mewakili Kota Bau-Bau menjadi peserta lomba 10 program pokok PKK. Swadaya ya. Itu kalau swadaya Bu, swadaya. Nama-nama yang menyumbang, yang berkontribusi itu ada daftar. Keluarga itu ya, saya suruh orang saja bayar, ya. Bukan kita sendiri, tapi kita toko PKK bikin miring memang itu bisa dikembangkan seluruh Indonesia supaya orang lain nanti tolong ya, artinya perkara namanya lomba. Iya kan nanti nampak di YouTube itu saya lihat itu ya kan? Ini yang dibeli Bu sama lem. Iya. Jadi kan ada anggota kami juga laki-laki PKK. Kota Bau-Bau sudah banyak laki-laki. Setiap kopi itu ada 3. Jadi ini
Ayo kita galakan program PKK. Ayo kita bersatu mengimbau masyarakat untuk manfaatkan pekarangan. Jangan biarkan pekarangan tandus. Tanam buah sayuran juga toga. Ayo kita akan terbantu kondisi ekonomi. Sukseskan program Pokja 3. Ayo ibu-ibu, kita manfaatkan pekarangan kita dengan cara Menanam sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman toga, agar kondisi ekonomi terbantu. Rumah sehat, pekarangan bersih, sehat jasmani dan rohani. Anak-anak cerdas dan pintar, aman. menuju generasi emas. Aku hatinya PKK. Amalkan, kukuhkan, halaman asri, teratur, indah dan nyaman. Ayo sukseskan program Pokja 3. Ayo semua kita berkebun di pekarangan. Tanam sayuran, tanam buahan, tanaman bunga dan peternakan. Campur-campur, ayo mencampur. Buat tanaman subur dan sehat. Lingkungan sehat, ekonomi oke. Ayo ibu-ibu, kita himbau masyarakat kita dengan cara menggalakkan program Pokja 3, yaitu 1. Tingkatkan warung hidup dengan menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. 2. Lumbung hidup adalah jenis tanaman yang mengandung karbohidrat berupa umi-umian. 3. Apotik hidup adalah jenis tanaman obat-obatan. 4. Budidayakan peternakan dan perikanan. Pokja 3, Kelurahan Badia, Kota Bau-Bau, melayani tanpa serat. Yes, yes, yes.
Kita sudah ada di lingkungan Badia dan di sini ada satu kebun dasawisma. Jadi di sini diarahkan bagaimana pemanfaatan pekarangan untuk menanam sayuran, buah-buahan, dan itu bisa memenuhi kebutuhan untuk sehari-hari. Bagi yang memiliki pekarangan sangat dianjurkan untuk memanfaatkan pekarangannya untuk menanam sayuran, buah-buahan. Ini yang dimaksud Pokja 3. Dia jernih nih. Kalau saya itu saya suruh anak di rumah dia tumis. Tumisnya banyak enak sekali. Saya kira soalnya pertama kali juga nih kita lihat. Oke, dan kita ada di satu titik lagi ini, masih di Kelurahan Badia. Pemanfaatan pekarangan ya yang paling ditonjolkan, karena yang paling bernilai itu ketika ada satu kawasan yang mungkin tidak pernah terpikirkan ada seperti ini, tapi buktinya ada. Nah, berarti ada yang dipersiapkan sebelumnya. Ini dasawisma Asokan 4. Dan ini Ibu Wapia bisa cerita ini kan ini harus dipersiapkan dulu ini. Iya. Pasti batu yang banyak nih. Iya. Sekarang gimana? Awalnya dulu ini, sampai menangis, sudah menangis. Jangan menangis dulu, Bu. Karena tidak jadi ini karena Iya. semua-semuanya kan sudah jadi, sudah hanya jadi. kita yang belum. Saya menangis Jadi- nih, kasihan kapan bisa mau dibangun ini. Tertantang berarti Iya, ya. tertantang sekali, alhamdulillah. Semua pada kumpul alhamdulillah seperti ini. Jadilah begini. Iya. Dan ini sudah luar biasa Iya. ini. Padahal ini juga banyak batu ini kita cangkul-cangkul baru kita Iya. buang tuh. Dan di sini apa saja yang Ada kacang panjang, ada krokot. Apa krokol? Ini Krokolnya apa ini? Seperti apa? Ini sayur apa toga atau dia. tanaman obat ya? Tanaman obat. Krokot. Iya. Manfaatnya memperkuat tulang. Oh, berarti kita bisa ambil ini karena menjaga kesehatan jantung. terus ada bayam, Ada bayam, ada sawi, ada kangkung. Yang mana bagian stamina itu? Oh, yang bagian stamina di luar ya. Iya, ternyata stamina di sini laki-laki. disiapkan Stamina Ya. kecuali yang usia stamina. berapa ya? Usia 40 ke atas. 40 atau 60 ke atas? Ya, yang paling penting bagaimana Bu? Kan ini akhirnya bisa minimal memenuhi kebutuhan. Ya. Sebenarnya yang paling penting adalah mengajak masyarakat untuk kalau ada pekarangan yang seperti ini bisa dimanfaatkan. Kira-kira apa saja yang misalnya setelah nanti ditanam kan bisa digunakan untuk apa saja nih? Untuk kebutuhan hari-hari. Iya, kebutuhan hari-hari. Kalau banyak kita bisa jual. Bisa jual juga? Iya, kita bisa jual juga. Untuk tambah-tambah kita beli bibit. mungkin. Oh, bibit lagi Iya. kan nanti diperbanyak. Iya, diperbanyak. Oke, juga tuh. apa yang paling banyak tumbuhnya yang ini rata-rata ini? Bayam bagus. Bayam. 33 tahun saya. Sawi juga bagus. Iya. Kacang panjang juga. Ini sudah pernah panen kan? Belum. Karena baru pertama ini dia keluar. Wah, itu sudah lumayan. Oke, Ibu Wapia terima kasih ya sudah menginspirasi. Jadi harus ada pesan untuk ibu-ibu yang lain. Kalau ada lahan pekarangan manfaatkan. Ini saja Ibu Wapia ini. Ini saja Ibu Wapia diawali dengan menangis. Ya memang betul menangis karena Jadi semangatnya ya. kita untuk membangun seperti yang lain tuh. Jadi diawali dengan menangis, akhirnya jadi. Bukan air mata buaya itu. Oke, yang Kalau pasti bisa, ya.
kalau bisa yang lainnya juga bisa seperti kita. Ya. Di awal dia menangis, di akhir dengan senyum. Biasanya yang di rumah tuh yang berawal dari tangisan, berakhir dengan senyuman. Alhamdulillah. Luar biasa guys. Kita melihat berhasil, kacang tinggal sudah sudah berbuah. pari juga tinggal sudah mau berbunga. Pokoknya Jadi luar kalau biasa Tapi ya. ini semua dari tim yang ada. Luar Bukan biasa, saya saja kekompakan sendiri, tim. Kekompakan semua anggota. Jadi di kalau ada sini. begini biar sudah mendidih airnya baru kita petik sayurnya. Ya, Bukan toh? saya sendiri, ini semua pengorbanan semua teman-teman yang ada di sini sampai bisa jadi seperti ini. Ya, pernah menangis masal dulu mereka ya. Ya, Habis itu itu tertawa perjuangan yang masal. tidak bisa saya lupakan. Luar biasa. Terima kasih Ibu Apia, Ketua Dasawismanya, Asoka. Nah, jadi sebentar boleh bawa sayur. Oke, terima kasih. Silakan mau ingin Berapa orang anggota desa Ismail? 12 orang. Di sini kebunnya. Tetapi walaupun di sini juga sudah punya kebun PKK, di halaman rumah masing-masing juga ditanami, dimanfaatkan oleh anak kita. Satu kelurahan Badia. Saya sampaikan tadi bahwa di kelurahan Badia itu betul-betul pemanfaatan pekarangannya itu dia maksimal. Karena hampir semua warga ada penilaian ini, tetapi terus-terus ini kita berkembang, kembangkan toh, terus-terus berinovasi. Iya, kembangkan, iya. Oke pemirsa, kita masih berlanjut bersama tim penilai lomba 10 program PKK. Tapi yang paling penting di sini adalah bagaimana melihat keseriusan warga untuk pemanfaatan lahan. Salah satunya seperti ini di Dasawisma Anggrek. Masih ada Ibu Ketua, Ibu Ali. Mungkin bisa kasih motivasi untuk ibu-ibu. Di sini kan ini mungkin lahannya jarang yang termanfaatkan, tapi mereka mampu menghimpun ini. Tapi kan ada saran juga, bukan hanya satu kebun Dasawisma, tapi kalau ada pekarangan sedikit di lahan itu bisa dimanfaatkan. Mungkin bisa dikasih motivasi. Saya kira Kelurahan Badia secara keseluruhan kalau seperti yang saya sampaikan tadi, pemanfaatan pekarangannya itu sudah optimal. Apa yang disosialisasikan oleh Pokja 3 pemanfaatan pekarangan itu mereka sudah lakukan. Jadi bukan hanya di pekarangan masing-masing rumah warga, tetapi juga ada kebun-kebun Dasawisma yang dibentuk yang menjadi kebutuhan setiap Dasawisma. Seperti yang sekarang kita berada di tempat ini. Dan tidak salah kalau Badia ditunjuk sebagai perwakilan. Mudah-mudahan ini juga menjadi contoh untuk kelurahan lain karena 10 program ini kan berjalan terus. Mungkin setelah Badia, kelurahan lain melihat, kami juga mau berbuat juga seperti Badia. Kalau mau juga seperti mereka kan. Oke Ibu, kita masih ada lagi peninjauan, mungkin ada beberapa titik lagi. Semangat PKK. Terima kasih. PKK maju. PKK maju. Jaya. Oke, Ibu. Ya, luar biasa.
kita sudah ada di lingkungan Batu Malih. Ya, masih di Kelurahan Badia tentunya. Jadi salah satu juga titik penilaian ya. Di sini masyarakatnya kreatif. Penataan lingkungannya, kemudian di sini ya paling banyak kepala keluarganya tampaknya di sini ya. Jadi mungkin bisa dijadikan perbandingan ya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, karena di sini penataan lingkungan, mereka juga memiliki kelompok-kelompok ya. Luar biasa. Halo sayang. Mana ibunya? Salah satu pemanfaatan pekarangan ini ditanami sayur-sayuran, kemudian dibuat tempat khusus. Ya, jadi ini juga melibatkan masyarakat ya. Jadi begitu dimanfaatkan pekarangannya bisa produktif seperti ini. Betul Ibu. Ya kali dipanen kok. Sore kita makan. Penilaian Bu bisa kita ambil. Mbak bisa bocoran itu tanaman di batu-batu? Oh, ada yang di batu. Yang di batu sana, sawit yang di batu. Sawit di batu. Saya foto dengan batunya. Batu Malih. Ternyata banyak di sini pemanfaatan pekarangan. Pemanfaatan pekarangannya mantap karena memang ini kesadaran masyarakatnya tinggi. Jadi memang ada penggerak-penggerak, pemuda-pemuda penggerak seperti ibu penggerak ini. Jadi mereka produktif begitu. Saya kurang mawati Saiful. Iya, ini penggerak-penggerak sampai memperlihatkan mereka beramai-ramai memanfaatkan Pekarangan. Diperlukan orang-orang yang Jawa itu untuk Jadi pasar dekat dengan dapur. ini Iya. hidroponik banyak. Tapi ini bisa ya? Luar biasa ya. Kerennya tuh. Jadi ini Bu, kita harus coba. Kalau kita tidak coba, Iya. sana sawi juga sudah panen dan ini saya upayakan. Fotokan yang di batu nih. Siap. Masalahnya kita bikin betul. Nah sudah itu yang kita. Jadi untuk sementara itu. Jadi baru-baru juga
sawi bagus sekali. Artinya bukan saya bukan bagus karena apa kan? Iya sebetulnya ada juga amannya, tapi saya upayakan untuk sering ngecek. Jadi tiap pagi sebelum matahari terbit saya sudah pantau atau tidak. Kalau ada tinggal saya matikan. Jadi dia kan tidak berkembang supaya itu bisa aman. Bunda dulu nih menilai ibu-ibu kita ini kan ini pemanfaatan lahan yang mungkin kalau sebagian besar tempat tidak akan berpikir sampai ke sini. Gimana melihat ibu-ibu ini? Jadi ini salah satunya pertama masyarakat itu mungkin mau berbuat tapi kalau nggak ada yang gerakan kan susah. Kemudian kalau melihat dengan kondisi lahan yang susah begini, ibu bisa mensiasati bagaimana caranya sehingga malahan tanaman yang ditanam saya pikir yang biasanya itu hanya kangkung, bayam, tapi selada ini bukan tanaman yang Iya, selada ini tanaman manja. Jadi tidak sembarang kalau di Kendari semua itu ya hidroponik semua. Ini Jadi kalau manja begini saja sudah bisa ditanam, apalagi yang lain. Nah, jadi artinya ini tanah medianya kan batu-batu yang banyak. Jadi memang PKK tujuannya ya artinya kalau ada sumber daya manusia yang bisa menggerakkan itu sudah artinya satu kelebihan karena PKK ini kan kita tidak digaji, artinya kemauannya kita ibu ya. Jadi ibu pagi-pagi sudah mengecek tanaman ada enggak penyakitnya atau tidak kan begitu. Satu kemauan yang keras ini. Banyak orang misalnya salah satu desa itu kadang-kadang dia tingkat pendidikan itu tapi kemauan tidak ada untuk berbuat sesuatu tidak ada. Kita itu yang suka kendalanya. Banyak kader drop out. Tadinya misalnya sekolahnya belum tinggi dia masih mau aktif. Giliran sudah ada ilmunya sudah tinggalkan desa dia pergi kan gitu. Masih banyak yang harus kita lakukan. Jadi di sini saya upayakan untuk mencoba terus mencoba. Jadi kalau memang sudah oke, saya mengajak ibu-ibu itu sudah saya coba di aquaponik itu. Untuk di sini sudah maksudnya saya kapan? Di sini sebetulnya sudah lama Pak, cuma kita kendalanya di air. Jadi selama ini nih air di sini kan sulit. Terus ini menyiram bagaimana? Kebetulan saya sudah yang saya punya kredit dulu tuh saya bangun saya buatkan bak penampung ukuran 8 kali 3 kali 2 tuh, jadi dia lumayan lah air sehingga tiap pagi sore bisa kita siram. Dialirkan langsung dari bak penampung dan mesin tuh. Yang penting itu kreativitas, inovasi dan kemauan yang menggerakkan. Iya Bu, jadi itulah kami di sini. Saya tuh upayakan untuk selalu memajukan ibu-ibu, jangan hanya ngerumpi dan sebagainya, tapi kita juga harus bisa merubah image. Iya, bisa membuat ibu-ibu itu berpikir ke arah yang lebih baik. Ngerumpi kayak sambil gembur tanah. Iya, ini bayam ini sudah siap panen semua. Siap nih. Ini kalau kita panen ini baru ada permintaan Bu sebenarnya, cuma saya kasih tahu, jangan dulu karena kita ini mau penilaian. Bagaimana kalau tidak ada? Bagaimana kalau tidak ada? Apa kalau sudah dipanen? Maksudnya lebih banyak begini. Dilihat dulu kan Bu ya, biar kita saksikan dulu. Menjual gampang itu Bu, karena sudah ada yang tahu sering menawar gitu. Bayamnya tuh. Jadi ini sudah siap dipanen. Ya, siap ya. Dijual nih. Oke, ya luar biasa ya kreativitas dari ibu-ibu PKK khususnya di lingkungan Batu Mali ini. Jadi betul apa yang disampaikan tadi, kreativitas yang dibutuhkan, berbuat dan menggerakkan orang-orang, menggerakkan ibu-ibu yang lain untuk memanfaatkan pekarangan ini. Sebenarnya kawasan yang tidak produktif awalnya, tapi sudah dibuat jadi seperti ini, seperti yang kita saksikan. Luar biasa. Sayur tinggal potong.
Baik, kita masih menemani tim penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Alhamdulillah bau-bau sudah dikunjungi dan ini kita berharap akan memberikan semangat karena image yang kita harapkan, bukan karena lombanya, bukan karena momennya, tapi dari sini ada pemberdayaan. Kemudian tadi ada juga penggerak-penggerak yang melihat lahan yang mungkin tidak termanfaatkan, tapi di sini termanfaatkan dan produktif. Ibu melihat secara garis besar aja nih. Iya, secara keseluruhan pergerakan luar biasa untuk pemberdayaan, pelibatan masyarakat, itu kemudian seluruh stakeholder, kader-kader itu bekerja semua di semua sektor untuk kerja semua ya. Terlebih untuk pemanfaatan halaman ya untuk UMKM itu luar biasa dalam kondisi yang serba terbatas tapi mempunyai kreativitas, inovasi untuk kemudian menghasilkan sebuah kebun yang kita sebut bahwa di situ memang sumbernya kehidupan gitu ya, untuk membantu keluarga juga untuk membantu perekonomian. Nah buktinya setelah panen ada yang digunakan sendiri dan ini tujuan kita ber-PKK dalam rangka memberikan edukasi ke masyarakat khususnya untuk lahan ini sudah bisa kita lihat. Kita berharap bahwa bukan hanya lomba kemudian berhenti, tapi semua tetap dia bergerak. Ini lomba hanya stimulan gitu ya kepada para masyarakat yang ada. Baik Bunda, terima kasih. Ini beliaunya mungkin tim setelah ini akan ke Buton Selatan dan keliling ke seluruh Sultra. Mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat karena PKK ini menyeluruh. PKK juga melibatkan semua elemen dan kita sudah saksikan mungkin baru beberapa titik tapi sudah bisa membuktikan. Terima kasih. Oke, baik pemirsa, kita berharap sekali lagi ini bisa menjadi motivasi untuk masyarakat, memberikan motivasi kepada yang lainnya. Sukses terus PKK dan semoga tetap jaya. Hidup jaya PKK.